Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-soleha, apa kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama yang lain. Salah satu bentuk interaksi yang terjadi disebut simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu diuntungkan mendapat nektar atau madu, dan tanaman berbunga diuntungkan dalam proses penyerbukan. Contoh lainnya yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu yang ada pada kerbau tersebut, sedangkan kerbau diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari serangan kutu. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Contohnya ikan remora dengan ikan hiu, di mana ikan remora dapat berlindung dari predator sehingga leluasa dalam mencari makanan, sedangkan ikan hiu tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian dengan hadirnya ikan remora tersebut. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang satunya lagi dirugikan. Contohnya benalu dengan pohon mangga. Benalu diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sedangkan pohon mangga dirugikan karena sari makanannya diserap oleh benalu. Soleh-soleha, selanjutnya materi kita adalah tari kuda lumping. Kuda lumping adalah jenis tarian yang berasal dari Pulau Jawa. Tari ini dikenal juga dengan sebutan jaran kepang atau jatilan. Tarian kuda lumping menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari kulit kerbau atau kulit sapi yang telah dikeringkan atau disamak. Dan ada juga yang terbuat dari anyaman bambu yang kemudian diberi motif atau hiasan dan direka seperti kuda. Tarian ini sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Tarian kuda lumping menampilkan adegan prajurit berkuda. Kuda tiruan yang digunakan dalam tarian kuda lumping dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang, sehingga masyarakat Jawa menyebutnya sebagai jaran kepang. Walaupun terdapat beberapa atraksi berbahaya yang diperagakan, tari kuda lumping ini lebih mengutamakan gerakan tari yang menggambarkan jiwa kepahlawanan dari para prajurit. Dalam pertunjukannya, para penari kuda lumping biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Pada umumnya, bagian pertama dilakukan oleh beberapa penari wanita. Mereka akan menari menunggangi kuda sambil melakukan gerakan yang lembut dan dinamis. Bagian kedua lalu dimainkan oleh beberapa penari pria. Pada bagian ini, para penari akan menari dengan gerakan yang menggambarkan keberanian dari para prajurit penunggang kuda. Dan pada bagian terakhir adalah bagian yang dimainkan oleh beberapa pria yang sedang menunggangi kuda. Sambil memainkan pecut, mereka menari dengan mengikuti iringan musik. Ananda soleh-soleha, keragaman tari daerah yang ada di Indonesia menjadi salah satu bukti keragaman budaya yang terdapat pada masyarakat. Walaupun berbeda-beda budaya dan latar belakang, masyarakat Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai persatuan dan persaudaraan terhadap sesamanya. Keharusan merajut persaudaraan sesama manusia merupakan satu di antara pilar penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeadaban. Kehidupan manusia sejak awalnya juga dilengkapi dengan serangkaian perbedaan, kekhasan, dan keunikan dalam berbudaya. Meskipun mungkin perbedaannya sangat jauh, upaya mencari titik-titik kesamaan harus dilakukan untuk merajut persaudaraan. Di antara faktor penunjang lahirnya persaudaraan adalah melihat unsur-unsur yang sama. Semakin banyak persamaan akan semakin kokoh pula persaudaraan.
Seseorang akan mudah berempati untuk turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tidak ada persaudaraan tanpa empati dan kebersamaan. Merajut persaudaraan harus didasari oleh dua kesadaran, yaitu kesadaran adanya perbedaan dan kesadaran untuk saling menemukan persamaan-persamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan pentingnya menumbuhkan rasa persaudaraan dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam kelembutan dan kasih sayang bagaikan satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh bagian tubuh lainnya turut merasakannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, Ananda soleh-soleha, kita telah selesai pada pembelajaran kita kali ini. Tugas untuk Ananda adalah mengerjakan pada halaman 50. Jawablah 3 butir soal yang terdapat pada halaman tersebut. Kirimkan jawaban Ananda kepada Ustadz dan Ustazah. Sebelum kita akhiri pembelajaran, pesan Ustadz kepada Ananda sekalian, jagalah selalu kesehatan, tetap semangat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.